Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Boleh sambil lambaikan tangan katakan shalom. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita ada di hari ini semua itu karena kasih karunia anugerah Tuhan semata. Mari bersama-sama buka hati kita. Kita mau nikmati hadirat Tuhan pada malam hari ini. Bawa yang terbaik buat Tuhan, hati kita, hidup kita sepenuhnya buat Tuhan. Mari bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapak, kami bersyukur, sungguh kami bersyukur Tuhan. Karena sesungguhnya kami ada hingga hari ini. Itu karena perkenanan-Mu saja Tuhan. Kami boleh ada dengan semua keberadaan kami Tuhan. Anugerah yang kami boleh nikmati, kasih setia-Mu yang kami boleh nikmati Tuhan. Sungguh kami bersyukur atasnya. Biarlah kiranya pada malam hari ini kami mau datang di dalam hadirat-Mu. Membawa pujian kami, membawa hidup kami, membawa nyanyian kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Thank you Lord Jesus. Mari naikkan ucapan syukur-Mu bersama-sama katakan. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Sungguh Dia amat baik dalam hidup kita. Mari naikkan ucapan syukur-Mu. Katakan bersama dari awal. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Katakan Tuhan, sungguh ku bersyukur. Tuhan,
percaya penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Sampai hari ini kita boleh melihat segala hal yang manis dalam hidup kita. Bahkan di dalam hal yang pahit pun kita melihat bahwa Tuhan bekerja dengan begitu ajaib. Mari bersama-sama kita boleh angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Naikkan pujiannya dengan hatimu. Aku ada hari ini karena apa? Amin. Semua yang ku alami, ku lewati indahnya kasih Tuhan. Segenap hati sekali lagi katakan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Oh, semua yang ku alami bersamamu ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi.
Buat yang percaya sama-sama katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Dia hadir di tengah kita. Tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Dengan yakin katakan, yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Lebih dahsyat lagi bersama serukan. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan, amin, terjadi di sini. Kesembuhan, yang percaya katakan, terjadi di sini. Tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu masih ada hingga hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan siapa memuji nama Tuhan lebih dahsyat lagi, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Kemana? Mari sama-sama angkat suaramu buat Tuhan kita yang dahsyat. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbenam. Amin. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, kekuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan.
Sekali lagi katakan, come on. Kamu Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atasi. Sekali lagi katakan, lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakan lagi Tuhan kemuliaan-Mu atasi. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Amin. Yang percaya katakan, hidupku penuh mujizat. Oh, oh. Sama-sama, hidupku penuh mujizat. Haleluya. Yang percaya hidupnya penuh mujizat, boleh saya lihat tangannya terangkat. Kasih tos dulu kanan kiri depan belakangmu, katakan, Tuhan kita Raja Maha Besar. Come on. Hey. Haleluya. Mari bernyanyi buat Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar. Hey. Mari datang menyembahnya. Hey. Tuhan Raja Maha Besar. Lebih dahsyat buat Tuhan. Mari datang menyembahnya. Amin. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, dia batu keselamatan. Puji dia Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Oh, oh. Say, Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembahnya. Sekali lagi katakan, Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembahnya. Dialah pencipta kita, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, kami bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, dia batu keselamatan. Puji dia Tuhan Raja Maha. Dengan bersuka bernyanyilah, dia batu keselamatan. Puji dia Tuhan Raja Maha Besar. Yang percaya kita punya Tuhan yang besar, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi jangan pernah bosan. Bilang sama kanan kirimu, engkau punya Tuhan yang hebat. Aku punya Tuhan yang hebat. Kita semua punya Tuhan yang hebat. Mari bernyanyi lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Dengan bersuka bernyanyilah, dia batu keselamatan. Sekali lagi lebih dahsyat, katakan dengan bersuka. Dengan bersuka bernyanyi. Amin. Tuhan Raja Maha. Oh, oh, oh. Dengan bersuka bernyanyilah, dia batu keselamatan. Puji dia Tuhan Raja Maha. Sekali lagi dengan lebih dahsyat katakan,
Percaya Tuhan ada di tengah-tengah setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Sukacitanya penuh buat setiap kita yang percaya menerima sukacita itu, katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari buka hatimu, siapkan hati kita yang terbaik untuk firman yang akan kita dengar. Sebelumnya kita akan bersama-sama memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau bersama-sama bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan, kami bersyukur Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami pada malam hari ini. Saatnya kami memberi dari apa yang kami miliki. Biarlah kiranya apa yang kami tabur ini Tuhan boleh menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kami. Pakai Tuhan, biarlah kiranya untuk kemuliaan namamu saja. Karena kami sudah begitu banyak menikmati kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terpujilah namamu, kami siap memberi dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus,
Kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah kiranya firman yang akan kami dengar ini menjadi berkat, menjadi kekuatan, menjadi dampak dalam hidup kami. Sehingga kami lebih lagi menjadi berkat buat sekeliling kami Tuhan. Terpujilah namamu, berbicara lebih tajam lagi Tuhan. Urapi hambamu yang akan berbicara, lidah bibirnya. Biarlah kiranya benar-benar Engkau yang berbicara melalui hambamu Tuhan. Terpujilah namamu di dalam nama Yesus Kristus. Setiap kita yang siap mendengar dan siap menerima firman Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, shalom. Suara saya terdengar jelas Bapak Ibu? Kurang keras ya Pak? Cukup? Oke, baik Bapak Ibu. Siapa yang menikmati tadi puji-pujian hadirat Tuhan, siapa yang menikmati? Puji Tuhan, luar biasa. Beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu ya. Ya Bapak Ibu, memang kita kalau datang ke rumah Tuhan, hadirat Tuhan itu memang sangat-sangat membuat kita itu segala beban kita bisa lepas, bisa hilang. Betul Bapak Ibu? Betul ya Bapak Ibu, ketika kita datang kita memuji Tuhan itu ada beban yang terlepas ya. Nah ini sebenarnya renungan ini saya sebenarnya siapkan beberapa hari yang lalu kita adakan ibadah keluarga Bapak Ibu di tempat kakak saya, Kak Reti. Nah waktu beliau bilang kamu bawain firman, nah saya siapkan firman Tuhan ini. Nah tadi pada waktu siang saya sebenarnya ada beberapa pilihan firman Tuhan yang saya rindu bawakan. Tapi nggak tahu kenapa Tuhan mengarahkan hati saya ke renungan Tuhan yang ini Bapak Ibu ya. Nah kita akan sama-sama belajar Bapak Ibu. Kita buka bersama-sama dalam Mazmur 84. Mazmur 84 kita baca nanti dari ayat yang pertama. Ya, di situ tulisannya rindu kepada kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Ya ini jadi Mazmur yang dinyanyikan oleh Bani Korah. Bani Korah ini keturunan daripada Korah Bapak Ibu ya. Dan ini adalah imam-imam musik ya. Nah di sana dikatakan begini Bapak Ibu, 84, Mazmur 84 ayatnya yang kedua. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Bapak Ibu sepakat tidak bahwa hadirat Tuhan, rumah Tuhan itu adalah tempat yang paling disukai Bapak Ibu. Harusnya paling disukai oleh setiap orang percaya, oleh setiap orang-orang yang mengaku dirinya orang Kristen. Itu adalah tempat yang disenangi, mestinya adalah rumah tempat kediaman Tuhan. Betul atau tidak Bapak Ibu? Betul ya, tapi seringkali kita melihat bahwa orang-orang percaya, orang-orang Kristen lebih pilih datang ke tempat yang lain pada waktu ibadah. Betul apa? Betul Bapak Ibu. Ya, seringkali lebih pilih tempat yang lain, pilih kafe, pilih mall, ya, pilih ke tempat wisata. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa itulah tempat yang lebih menyenangkan, tempat yang lebih enak, tempat yang lebih disukai ketimbang rumah tempat kediaman Tuhan. Nah tapi Bani Korah itu bilang betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Nah mestinya kalau kita mengaku orang Kristen, orang percaya, tempat yang paling disukai di mana? Di mana Bapak Ibu? Di rumah tempat kediaman Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan. Katakan kanan kiri, di rumah tempat kediaman Tuhan. Ya, tapi di rumah tempat kediaman Tuhan bukan untuk ngobrol, bukan untuk gosip, ya Bapak Ibu. Ya, jadi jangan Bapak Ibu, oh iya saya suka datang ke tempat kediaman Tuhan, suka datang ke rumah Tuhan, tapi buat ngobrol, bukan ya Bapak Ibu ya. Ke tempat rumah kediaman Tuhan itu cari siapa? Bukan cari Pak Edi? Bukan, cari siapa? Berarti kalau Pak Edi nggak ada tetap datang ya, nanti kita tes kalau Pak Edi ke Manado. Nanti saya lihat yang bilang tetap datang ini. Ya Bapak Ibu, kita lanjut ke ayat yang ketiga. Dikatakan di sana jiwaku hancur karena merindukan
Pelataran Tuhan. Nah Bapak Ibu, waktu saya siapkan ayat ini, saya jujur waktu itu tertarik dengan kata-kata jiwaku hancur. Nah kenapa penulis bilang jiwaku hancur? Ternyata jiwanya hancur karena apa? Merindukan pelataran Tuhan. Nah harusnya orang Kristen, orang percaya itu selalu merindukan tempat rumah kediaman Tuhan. Pelataran Tuhan. Nah Bapak Ibu perlu tahu bahwa pada waktu Mazmur ini ditulis itu bangsa Israel dalam keadaan dijajah oleh Babel. Ya, ini sedikit saja pengetahuan buat Bapak Ibu ya. Bait Allah yang pertama itu didirikan oleh siapa? Didirikan oleh siapa? Bukan oleh saya Bapak Ibu ya. Bait Allah yang pertama didirikan oleh siapa? Oleh Salomo ya. Disebut juga Bait Salomo. Nah itu didirikan sekitar tahun 957 sebelum Masehi. Nah tapi pada waktu Babel menyerang Israel, nah Bait Allah ini dihancurkan Bapak Ibu. Itu sekitar tahun 586 sebelum Masehi. Jadi untuk pengetahuan Bapak Ibu saja. Jadi waktu Mazmur ini ditulis ya, itu kondisi mereka sedang ada dalam pembuangan di Babel. Ya, mereka sudah tidak punya Bait Allah lagi. Ya, mereka tidak punya tempat untuk bertemu dengan Allah. Karena pada waktu itu, pada zaman perjanjian lama, itu kalau mau ketemu dengan Allah, kalau mau menghadap Tuhan, itu mereka harus ke bait Allah, harus ke bait suci. Ya, tapi karena dihancurkan oleh Babel, maka mereka tidak punya tempat lagi untuk bertemu dengan Allah. Ya, makanya pemazmur bilang, jiwanya itu hancur. Kenapa? Karena merindukan hadirat Allah. Karena merindukan pelataran Tuhan. Kenapa? Karena pemazmur tidak bisa datang lagi. Nah kita sekarang yang berada di zaman perjanjian baru, ya kita tidak perlu lagi yang namanya sebuah tempat Bapak Ibu ya. Sebuah tempat yang namanya bait suci atau kemah suci untuk apa? Untuk bertemu dengan Tuhan. Bapak Ibu masuk ke dalam kamar, ya fokuskan diri, ya menyanyi muji Tuhan 1 lagu, 2 lagu saja. Maka Bapak Ibu bertemu dengan Tuhan. Bapak Ibu berdoa saja, tutup mata berdoa, Bapak Ibu bertemu langsung dengan Tuhan. Nah tapi penulis bilang jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Karena dia tidak bisa datang pada hadirat Tuhan. Nah hari ini berapa banyak Bapak Ibu di antara kita yang ketika kita nggak bisa datang itu hatinya hancur. Tidak bisa ketemu dengan Tuhan itu hatinya hancur. Tapi saya jarang menemui yang seperti ini ya Bapak Ibu ya. Hari-hari ini orang Kristen sekalipun tidak ke gereja, sekalipun tidak pernah doa, hidupnya itu baik-baik saja. Betul Bapak Ibu? Tenang-tenang saja. Betul ya Bapak Ibu ya? Atau jangan-jangan kita pelakunya. Ya, kita tidak masuk ke hadirat Tuhan, kita nggak bertemu dengan Tuhan, tapi kita merasa baik-baik saja. Padahal kalau penulis itu tadi bilang jiwanya hancur, tidak bisa masuk hadirat Tuhan. Jiwanya hancur. Nah Bapak Ibu, kita sama-sama tahu bahwa dalam jiwa itu ada yang namanya perasaan yang pertama, yang kedua ada yang namanya pikiran, yang ketiga ada yang namanya kemauan. Dan jadi Bapak Ibu bisa sama-sama kita bayangkan menderitanya penulis kitab Mazmur ini. Pikirannya hancur, hatinya, perasaannya hancur, kemauannya juga hancur. Karena dibilang jiwaku hancur. Karena merindukan pelataran Tuhan. Tapi berapa banyak dari kita orang-orang Kristen, kita waktu nggak datang ke hadirat Tuhan, kita merasa baik-baik saja. Nah ini adalah pemandangan yang aneh Bapak Ibu. Harusnya aneh, katakan kanan kiri, aneh loh. Aneh, ya kita nggak datang dalam hadirat Tuhan, kita nggak datang ke rumah Tuhan, tapi kita merasa kita ini baik-baik saja. Ya. Kita tidak merasa hancur atau apa, kita malah wah enak ya ternyata ya kalau nggak gereja. Wah enak ya ternyata kalau nggak masuk hadirat Tuhan enak juga punya waktu nonton, punya waktu ngomong sama temennya, punya waktu jalan-jalan sama temennya, nggak merasa hancur. Nah ini adalah perasaan yang aneh Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena setiap orang Kristen, setiap orang percaya yang sungguh-sungguh percaya sama Tuhan, semestinya kalau dia tidak datang dalam hadirat Tuhan, maka hatinya harusnya hancur Bapak Ibu. Merindukan. Bapak Ibu, ingat waktu pacaran, walaupun sudah tua-tui saya pasti
Percaya pasti ingat waktu jatuh cinta, waktu pacaran. Betul ya Bapak Ibu? Kalau nggak ketemu pacarnya gimana Bapak Ibu? Sehari mungkin boleh, 2 hari oke lah gitu ya. 3 hari oke lah. 4 hari, 5 hari gimana Bapak Ibu rasanya? Hah? Gelisah ya. Apalagi kalau mungkin pasangannya sering keluar kota atau apa, pasti apa? Pasti apa? Nggak enak Bapak Ibu ya, nggak enak. Apalagi yang sudah sebulan, 2 bulan, pasti mulai merasa nggak enak Bapak Ibu ya. Kenapa Bapak Ibu? Di situ ada sebuah kerinduan. Dan kalau kerinduan ini tidak terjawab, maka hatinya akan hancur Bapak Ibu. Jiwanya akan hancur, pikirannya akan galau. Betul Bapak Ibu? Nah, aneh Bapak Ibu kalau ada orang percaya, tidak masuk hadirat Tuhan, tidak pernah datang ke rumah Tuhan, tapi dia merasa baik-baik saja. Ya. Tapi bukan berarti Bapak Ibu, oh enggak Pak, saya setiap hari itu datang. Saya setiap hari pagi itu doa. Saya setiap hari juga ke rumah Tuhan, saya ke PDA, PDB, PDC, ya kan? Sampai PDT nanti enggak ya. Ya, ke PDA, PDB, PDC, ya kan? PDM, PDT ya enggak. Ya, maksudnya setiap hari datang, minggu juga gereja saya ibadah 5 sesi Pak. Walaupun ibadah di gereja saya 4 sesi, tapi saya datang 5 sesi. Karena pagi-pagi sebelum gembalanya datang dia sudah datang. Mungkin Bapak Ibu setiap hari datang ke rumah Tuhan, tapi itu bukan jaminan bahwa Bapak Ibu merindukan Tuhan. Ya, terkadang Bapak Ibu kita ini melakukan semuanya itu karena apa? Karena rutinitas. Nah, makanya Tuhan pernah bilang sama orang Israel ya, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya apa? Hatinya apa? Jauh daripadaku ya. Bukan berarti ketika kita datang terus datang itu bukan berarti itu tandanya kita rindu sama Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu. Terkadang kita juga jadi rutinitas. Nah, tandanya rutinitas apa? Semuanya jadi kayak biasa saja. Pulang biasa, datang biasa, pulang juga biasa. Tidak ada Nah, ya. Walaupun kemarin kita Pilpres ada yang namanya koalisi perubahan Bapak Ibu. Tapi orang Kristen itu pasti kalau datang dan pulang itu harus berbeda Bapak Ibu. Betul ya? Nah, itu baru yang dinamakan ibadah yang sejati. Datang dan pulang berbeda. Nah, kalau Bapak Ibu datang dan pulang sama saja, datangnya sumpek, pulangnya sumpek juga, itu ada yang salah. Jangan-jangan kita seperti orang Israel, kita memuliakan Tuhan dengan bibir kita tetapi hatinya apa? Jauh. Nah, tandanya apa Bapak Ibu ketika kita sungguh-sungguh datang sama Tuhan, kita merindukan Tuhan? Tandanya adalah begini Bapak Ibu, ketika kita jauh dari hadirat Tuhan sedikit saja, atau kita tidak datang dalam hadirat Tuhan sebentar saja, maka yang kita rasakan apa? Hati kita mulai tidak tenang, pikiran kita mulai nggak tenang. Ya, kenapa? Karena kita mulai jauh dari Tuhan. Nah, ini sebenarnya adalah bukan hal yang negatif Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu gak datang dalam hadirat Tuhan, lalu ada pikiran mulai terasa gak enak, hati mulai gak enak, perasaan mulai gak enak. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu masih dalam kategori yang baik. Artinya apa? Bapak Ibu sungguh-sungguh merindukan Tuhan, Bapak Ibu sungguh-sungguh gelisah karena tidak datang dalam hadirat Tuhan. Yang bahaya, yang tadi saya bilang di awal, tidak datang dalam hadirat Tuhan, tidak masuk hadirat Tuhan, tapi baik-baik saja, ketawa, ketiwi, senyum, ya kan? Enak, jalan ke sana, jalan ke sini, posting di Instagram, posting di Facebook, ya padahal enggak masuk hadirat Tuhan. Tapi merasa baik-baik saja. Nah, ini yang berbahaya Bapak Ibu. Ini yang malah berbahaya. Orang seperti ini rentan sekali diserang dan rentan sekali jatuh Bapak. Ya. Maka penting untuk kita belajar malam hari ini ya Bapak Ibu, untuk kita selalu merindukan hadirat Tuhan. Kita harus selalu merindukan hadirat Tuhan. Ya, makanya setiap hari kalau kita rindu hadirat Tuhan, maka setiap hari kita belajar melatih diri kita untuk kita datang dalam hadirat Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau dalam perjanjian lama sulit. Orang perlu mempersembahkan korban bla 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 untuk masuk dalam bait Allah. Bapak Ibu sekarang hanya perlu masuk dalam kamar, berdoa, menutup mata, menyediakan waktu buat Tuhan. Ya.
Nah itu Bapak Ibu langsung terkoneksi dan bertemu dengan Tuhan. Tidak perlu lagi perantara. Sekali lagi tidak perlu lagi perantara. Jadi kalau Bapak Ibu mau berdoa, apapun pergumulan, apapun yang Bapak Ibu inginkan, langsung doa sama Tuhan, tidak perlu perantara. Katakan kanan kiri, nggak perlu perantara. Karena sekarang banyak orang Kristen masih suka pakai perantara, ya. Didoakan harus sama Pak Edi, harus sama Bu Edi. Nah, kenapa kalau sama Pak Edi sama Bu Edi nanti langsung sampai ke Tuhan? Enggak, Bapak Ibu. Ya. Ya, Bapak Gembala, Ibu Gembala cuman mendukung dalam doa, ya. Mendukung Bapak Ibu dalam doa, ya, supaya apa? Supaya Bapak Ibu kuat. Ya. Bapak Ibu merasa disupport. Ya, tapi kalau mau doa, Bapak Ibu sama Tuhan langsung nggak perlu perantara. Katakan amin. Ya, jadi jangan pakai lagi cari-cari hamba Tuhan ya Bapak Ibu. Ya tadi ke PDA, PDB, PDC, cari-cari hamba Tuhan. Enggak Bapak Ibu ya, enggak perlu pakai peran, langsung Bapak Ibu ya. Masalahnya mau apa enggak? Gitu, tanya kanan kirinya mau apa enggak. Nah iya, masalahnya kadang kita yang enggak mau ya. Padahal bisa langsung bertemu dengan Tuhan, tapi kita enggak mau. Nah orang percaya itu mestinya merindukan hadirat Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan itu Bapak Ibu yang pertama akan menemukan apa? Ketenangan, katakan ketenangan. Ketenangan, makanya ada firman yang berkata hanya dekat Allah saja aku tenang. Nah orang sekarang aneh Bapak Ibu ya, bukan hanya dekat aku tenang ya. Dekat apa? Dekat mall baru tenang ya. Ya kan? Dekat apa? Dekat handphone baru tenang, betul ya Bapak Ibu? Iya, padahal firman Tuhan bilang hanya dekat Allah saja, ada kata saja aku tenang. Ya, berarti kalau kalau yang dekat handphone tadi baru tenang, dekat mall tadi baru tenang, berarti bukan anak Tuhan. Nah kalau anak Tuhan itu dekat Allah saja baru tenang. Ya, perlu dekat untuk dengan Tuhan. Kalau kita dalam hadirat Tuhan kita akan menemukan ketenangan. Yang kedua Bapak Ibu, kita akan menemukan tuntunan Tuhan ya. Tuntunan Tuhan kita setiap hari ini butuh yang namanya tuntunan Bapak Ibu. Pak Edi, Bu Edi terbatas menuntun Bapak Ibu karena enggak 24 jam sama Bapak Ibu ya. Permasalahannya pun Bapak Ibu juga semuanya ceritakan ke Bapak Ibu Edi kan pasti. Ya, ada hal-hal yang Bapak Ibu enggak Bapak Ibu ceritakan. Nah, Bapak Ibu perlu yang namanya tuntunan. Ya, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya kerjakan, apa yang harus saya pergumulkan. Nah itu Bapak Ibu menemukan pada waktu Bapak Ibu masuk hadirat Tuhan. Mungkin lewat pujian, mungkin lewat firman Tuhan, ya, atau mungkin Tuhan berbicara secara pribadi dalam hatinya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan menemukan tuntunan Tuhan. Nah kalau Bapak Ibu tidak pernah masuk hadirat Tuhan, bukan hanya Bapak Ibu nggak pernah tenang, nanti Bapak Ibu tidak menemukan tuntunan Tuhan, akhirnya apa? Akhirnya bingung apa yang harus dilakukan. Nah orang pada waktu bingung ini seringkali Bapak Ibu ngambil keputusan yang ngawur. Nah kalau saya langsung bahasanya gitu aja, ngawur. Ya. Jadi kita perlu untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Bahkan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu akan masuk hadirat Tuhan, Bapak Ibu akan melihat mujizat pertolongan Tuhan yang ajaib. Katakan amin. Berapa kali Bapak Edi saksikan Bapak Ibu hanya dengan pujian beliau mengalami perkara-perkara Tuhan yang luar biasa. Ya, lewat apa? Lewat pujian saja, masuk hadirat Tuhan. Ya, kita sering dengarkan kesaksian dari Pak Edi, juga mungkin Bapak Ibu pernah mengalami secara pribadi. Kalau Bapak Ibu masuk hadirat Tuhan, memuji Tuhan, di situ Bapak Ibu juga akan melihat mujizat dan pertolongan Tuhan yang ajaib. Amin. Jadi penting untuk kita semua malam hari ini belajar merindukan hadirat Tuhan. Ya. Karena kalau tanpa kerinduan kepada hadirat Tuhan Bapak Ibu akan capek. Ya. Doa akan jadi rutinitas. Ibadah akan jadi rutinitas. Kenapa tidak ada kerinduan Bapak Ibu? Tapi coba bangun kerinduan kepada Tuhan. Ya. Kita ini sebagai orang percaya mestinya merindukan hadirat Tuhan Bapak Ibu ya. Bangun kerinduan Bapak Ibu. Dengan apa? Dengan mengenal Bapak Ibu ya, dengan mengenal Tuhan. Kapan kita mengenal Tuhan ya? Waktu kita datang sama Tuhan, kita baca firman, kita mengenal Tuhan. Lewat pengenalan itu kita akan rindu dengan hadirat Tuhan. Amin Bapak Ibu.
Seperti Bapak Ibu dengan pasangan. Ketika Bapak Ibu mengenal pasangan Bapak Ibu dan ketika Bapak Ibu jatuh cinta dengan pasangan Bapak Ibu pasti akan merindukan dia. Ya. Nah, kalau tidak ada pengenalan bagaimana bisa rindu Bapak Ibu? Makanya hari ini Bapak Ibu rindukan selalu hadirat Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata, kamu nggak bisa berbuat apa-apa di luar aku, kata Tuhan. Ya, tapi banyak sekarang orang Kristen itu hebat Bapak Ibu ya. Ya, kenapa? Karena dia bisa di luar Tuhan, tapi dia merasa bisa melakukan apa saja. Ya, banyak orang Kristen sekarang hebat Bapak Ibu ya. Dia merasa bisa melakukan apa saja di luar Tuhan. Nah, buktinya apa Bapak Ibu? Buktinya dia tidak pernah masuk ke hadirat Tuhan, tidak pernah datang ke rumah Tuhan, tapi bisa tenang, bisa melakukan semua aktivitas dengan semaunya, dengan baik gitu Bapak Ibu ya. Dengan merasa baik-baik saja. Harusnya Bapak Ibu, orang yang tidak masuk hadirat Tuhan itu mengalami hati yang hancur kayak penulis tadi bilang. Hati yang hancur, hati yang begitu merindukan Bapak Ibu. Hati yang gelisah. Nah, pertanyaan saya Bapak Ibu, sebelum saya menutup firman Tuhan malam hari ini. Kalau kita nggak datang dalam hadirat Tuhan, apa yang kita rasakan? Apa kita baik-baik saja? Kalau kita baik-baik saja itu malah tandanya bahaya Bapak Ibu. Tapi kalau kita merasa, aduh iya aku gak enak gak datang sama, bukan gak enak sama Pak Edi, bukan. Maksudnya gak enak ini ya gak bertemu dengan Tuhan kok. Apa ya kayak jiwaku ini kosong, kering. Nah itu Bapak Ibu, itu tandanya Bapak Ibu kita masih bisa Bapak Ibu. Untuk kita datang sama Tuhan sungguh-sungguh. Ya. Tapi kalau kita sudah mulai merasa baik-baik saja, nah ini yang malah bahaya Bapak Ibu. Orang seperti ini susah untuk kembali Bapak Ibu. Firman ini bukan untuk Bapak Ibu saja, tapi saya secara pribadi pun saya juga ditegur dengan firman Tuhan ini waktu saya. Terkadang karena kesibukan pelayanan saya juga tidak masuk ke hadirat Tuhan Bapak Ibu. Dan terkadang saya merasa baik-baik saja, itu adalah hal yang salah. Ya, tapi kita sama-sama malam hari ini kita sama-sama mau belajar Bapak Ibu ya. Walaupun mungkin kita sudah terlanjur jauh ya, kita terlanjur mungkin merasa baik-baik saja di luar hadirat Tuhan. Kita merasa, tapi masih ada kesempatan untuk kembali lagi. Mari Bapak Ibu, rindukan selalu hadirat Tuhan. Diberkati firman Tuhan malam hari ini, berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita berdoa, nanti setelah kita berdoa kita akan menyanyikan pujian yang akan dipimpin worship leader. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan malam hari ini, kami ditegur Tuhan. Bahwa ternyata ketika kami tidak berada dalam hadirat Tuhan, harusnya kami punya perasaan yang hancur, punya jiwa yang hancur. Tapi seringkali kami merasa baik-baik saja ketika kami jauh dari hadirat Tuhan. Karena kesombongan kami, karena ketidakmengertian kami, ampuni kami Tuhan. Hari ini kami belajar Tuhan, kami mau selalu merindukan hadirat Tuhan. Karena dalam hadirat Tuhan kami mendapat ketenangan. Karena dalam hadirat Tuhan kami juga mendapat tuntunan Tuhan. Bahkan ketika kami masuk dalam hadirat Tuhan, kami boleh melihat perbuatan Tuhan yang besar, mujizat Tuhan yang luar biasa yang menolong hidup kami. Terima kasih, berkati umat-Mu Tuhan, umat-Mu PDL Roy ini Tuhan, yang sementara mungkin jauh dari Tuhan. Tolong panggil hati kami kembali Tuhan. Kau ubahkan hati kami kembali supaya kami menjadi hati yang rindu selalu akan hadirat Tuhan. Dan Tuhan tolong kami untuk kami boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah selesai diberitakan. Tapi kami percaya kuasa-Mu terus bekerja di dalam kami untuk selalu mengingatkan kami akan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk kita mau masuk ke dalam perjamuan. Bapak Ibu Saudara boleh dipersilakan duduk terlebih dahulu. Kasih yang terindah, hati yang Pujian dari hatiku
Benar Tuhan, karya terbesar dalam hidup kami, yaitu pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, terima kasih begitu Tuhan begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan sudah berkorban Tuhan untuk bagi kami. Tuhan korbankan tubuh Tuhan bagi kami untuk Tuhan. Berikan kami kekuatan bagi kami. Untuk pengampunan dosa kami juga darah Kristus yang menyucikan menguduskan kami. Untuk memberikan kami Tuhan pemulihan bagi kami baik jasmani dan rohani. Dan juga kami melayakkan kami untuk masuk dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena belas kasihan Tuhan, pengampunan Tuhan. Sehingga Tuhan kami Tuhan diampuni oleh Tuhan dan diganti, ditebus dengan darah yang luar biasa mahal, itu darah Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, dan layakkan kami Tuhan untuk masuk dalam persekutuan tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji Tuhan kal selamanya. Dalam nama Yesus, semua yang siap masuk dalam persekutuan tubuh darah Kristus sama-sama katakan amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa persekutuan dengan tubuh Kristus, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan tubuh dan darah Kristus? Amin. Dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Yesus. Semua berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu Tuhan. Di atas kami terima kasih Tuhan sudah melayakkan kami untuk darah Kristus Tuhan. Untuk menegakkan kami yang berhormat dan baru. Darah Kristus berkata tidak pikiran. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terpuji nama Terima kasih Bapa dalam surga. Tuhan sudah layakkan kami masuk dalam persekutuan tubuh dengan darah Kristus. Terima kasih dengan tubuh Kristus itu memberikan kami kekuatan yang baru, tenaga yang baru, pikiran yang baru, semangat yang baru, dan semua organ tubuh kami yang menghadapi masalah digantikan yang baru oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami juga diberikan semangat yang baru untuk melayani Tuhan. Demikian juga darah Kristus yang menyucikan, menguduskan hati dan pikiran hidup kami, sehingga kami memiliki pikiran Kristus, hati Kristus, dan juga kami Tuhan diampuni dosa kami dengan kuasa darah Yesus, dan juga kami dilayakkan untuk masuk dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Terima kasih biar kami boleh meresponinya, supaya kami hidup dalam kekudusan Tuhan, dan kami boleh membagikan berita sukacita, berita keselamatan ini bagi banyak bangsa, suku bangsa. Salah puji, hormat, syukur bagi nama Yesus. Di dalam nama Yesus, semua yang sudah terima berkat Tuhan yang luar biasa, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan yang kedua untuk hari ini. Mari bersama-sama sekali lagi kita mau bersatu di dalam doa mengucap syukur atas kasih Tuhan. Bapak terima kasih untuk kebenaran firman-Mu kami boleh dengar. Biarlah kiranya pengurapan-Mu itu boleh turun lebih dahsyat lagi buat hamba-Mu, oh di Tuhan. Apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia lakukan, pelayanannya, pekerjaannya, keluarganya, studinya, apapun yang dia perbuatnya Tuhan, nama Yesus yang ditinggikan sehingga kemanapun dia melangkah,
langkahnya tetap Kau atur Tuhan. Dan Kau tetap berpegang teguh untuk mengatur dan percaya akan kehidupannya. Boleh menjadi berkat buat lebih banyak orang lagi kemanapun dia melangkah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebentar saja kami akan memberi yang terbaik. Biarlah kiranya tangan-tangannya memberi ini. Kami rindu Tuhan memberi dengan penuh sukacita. Karena Engkau begitu baik buat setiap kami Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memberi. Sama-sama kita mau katakan amin. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Amin. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, oh, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Yang percaya katakan namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, 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 namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Terima kasih persembahan Bapak Ibu sekalian untuk pengumuman yang kita hari ini ulang tahunnya anak dari Ibu Melani ya. Itu Saudara Richard yang biasa suka doa ya, pelayanan di doa pagi ya. Ya berulang tahun. Cuma sekarang lagi ada kegiatan jadi siapa? Rian juga berulang tahun hari ini. Iya, ya jadi ya. Jadi nanti maju ke depan ya kita berdoa sama-sama. Nanti setelah kita duduk ya, habis tutup kita doa. Jadi Rian sama anak dari Melani itu Richard ya, Tuhan memberkati. Dan untuk minggu depan kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Hesti ya, Hesti Lumintang ya. Ajak keluarga teman untuk sama-sama beribadah. Juga doa pagi, ibadah pagi ya, dari jam 5:30 sampai jam 6, jangan lupa Instagram ya, dari Senin sampai Sabtu ya. Hari Rabu ada pemahaman Alkitab di jam 6:30 hari Rabu ya. Dan juga ada ibadah doa puasa hari Senin ya. Hari Senin ada doa puasa. Ayo kita terlibat dalam doa puasa. Terima kasih atas kehadiran Saudara Bapak apa ini? Kim ya. Kim nah, ada Pak siapa? Pak Joni ya lah ya. Puji Tuhan bersama-sama dengan kita ya dalam ibadah. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Oke, kita akan tutup, kita akan berdiri. El Shaddai, El Shaddai. Let's go.
kasih Tuhan atas lawatan Tuhan sepanjang ibadah kami pada malam hari ini. Kami sungguh merasakan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Biar setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Setiap firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Roh Kudus menerangkan firman bagi kami, sehingga kami selalu punya kerinduan untuk selalu dengan mencari hadirat Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga bersyukur Tuhan, malam hari ini yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan. Apapun pergumulan jemaat, yang kekurangan dicukupkan. Apapun pergumulan jemaat, Tuhan diberikan jalan keluar. Yang imannya lemah dibangkitkan imannya, yang semangatnya padam dibangunkan kembali semangatnya. Terima kasih yang sakit sudah disembuhkan. Dan mereka yang juga berdoa, yang sedang mencari pekerjaan yang terbaik, Tuhan sudah sediakan bagi mereka. Kebutuhan jemaat umat Tuhan yang cukupkan, sediakan. Berkat dari utara, selatan, dan barat Tuhan curahkan bagi setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan di El Roy di mana berada. Mereka yang bekerja, yang bisnis, Tuhan memberkati, dijauhkan daripada kebangkrutan, kegagalan, kemacetan, kecurangan. Tuhan jauhkan buat mereka semua lancar, berhasil, mereka sukses, jadi kepala bukan ekor, naik bukan turun. Terima kasih anak-anak jemaat yang sekolah dan kuliah, buat mereka juga berhasil. Tuhan tambahkan mereka akal budi, kepintaran, kemampuan, kepandaian, dan juga hikmat, semangat belajar. Tambah-tambah mereka, dijauhkan mereka dari pergaulan buruk, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, sehingga masa depan yang cerah yang sudah disediakan bagi mereka boleh raih dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan bagi setiap kami umat Tuhan, jemaat El Roy dimanapun berada sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap program-program PDL Roy Tuhan, dan Tuhan yang memberkati, dan juga pelayanan-pelayanan PDL Tuhan yang mengurapi dengan kuasa urapan Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih semua kebutuhan untuk menopang pelayanan Tuhan sudah cukupkan semuanya. Terima kasih semua yang juga sudah menopang pelayanan PDL Roy, kembalikan lipat-lipat ganda. Tim musik bersama WL, kembalikan juga lipat-lipat ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga berdoa untuk negara dan bangsa kami ini Tuhan. Selamatkan negara bangsa kami ini Tuhan. Kami bersyukur sidang MK sudah boleh berjalan dengan baik dan sudah menghasilkan keputusan yang tepat, yang dirindukan oleh semua bangsa, rakyat bangsa Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mereka kami tetap berdoa bagi mereka yang kurang beruntung, mereka tidak menerimanya dengan lapang dada Tuhan. Terima kasih mereka yang sudah Tuhan pilih, mereka sungguh-sungguh berdiri atas kepentingan rakyat bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan yang ada saat ini, Bapak Joko Widodo, diberkati, disertai lindungi Tuhan, dijauhkan musuh-musuh dari luar, musuh-musuh dari dalam. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar sebelum Jumat kembali ke rumah masing-masing, Tuhan sudah memberikan berkat makanan dan minuman. Sebelum kami menikmati, sucikan, kuduskan dengan kuasa darah Yesus, urapi dengan kuasa urapan kudus, beri kami kuasa untuk menikmatinya. Dalamnya kekuatan yang baru, tenaga yang baru, kesehatan dari Tuhan yang luar biasa melimpah-limpah. Ibu Melani yang sudah memberkati ini, kembalikan lipat-lipat ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setelah Jumat akan kembali ke rumah masing-masing, serta lindungi, tibakan di rumah masing-masing dengan tidak kurang satu apapun. Dan kami akan mengangkat tangan kami untuk terima berkat Tuhan. Jemaat pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, jaminan keselamatan, pasti selamat dari Kristus Tuhan yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan, kedatangan yang kedua kali untuk menjemput kita dibawa masuk dalam kerajaan sorga. Pertolongan, penyertaan, pembelaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa melimpah-limpah, dan juga sukacita, damai sejahtera, persekutuan kuasa urapan Roh Kudus dari Roh Kudus yang dasar luar bisa melimpah-limpah menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha Yesus dan kedua kali dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus semua sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Minta maju berdiri. Kita mau berdoa untuk Rian ya, yang berulang tahun hari ini, dan juga anak dari Melani ya. Kita berdoa. Arahkan tangan kita kepada Rian. Satu ayat dulu bacakan apa ya? Coba Rian baca ya ayatnya, tolong. Amsal 3 ayat 16 itu. Amsal 3 ayat 16. Baca Rian. Ya, berkat Tuhan ya. Yang keras. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa dalam surga, pada hari yang berbahagia ini, Tuhan sudah tambahkan umur setahun lagi bagi Rian dan juga bagi Richard. Ini satu anugerah Tuhan bagi Richard dan bagi juga Rian. Biar dengan tambah umurnya setahun lagi, iman mereka ditambah-tambahkan, kesehatan mereka ditambah-tambahkan, dan juga umur panjang ditambah-tambah bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Roh Kudus yang tuntun, bimbing, serta mereka dalam langkah-langkah hidup mereka, supaya mereka sungguh-sungguh melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa biar berkat Bapak Abraham, Bapak Ishak, Bapak Yakub turun atas mereka. Keberhasilan, keberuntungan, kemenangan selalu menyertai
menyertai mereka. Dan Tuhan pakai hidup mereka untuk menjadi terang bagi banyak orang, banyak keluarga, banyak bangsa. Mereka hidup mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Yesus Tuhan dipermuliakan oleh hidup mereka. Apapun yang mereka lakukan bersama Tuhan, buat berhasil. Usaha bisnis mereka diberkati oleh Tuhan. Berkat yang melimpah, yang curah bagi mereka. Buka tingkap-tingkap berkat jasmani, rohani, kesehatan melimpah. Sukacita dan wisata turun atas mereka dan keluarga mereka masing-masing. Puji, hormat, syukur bagi dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Sama-sama katakan amin. Happy birthday